Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja atau hasil dari tugas kami. Yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Saudari Sri Andayani. Untuk saudari kami persilakan dengan segala hormat. Ya, saya di sini akan membacakan graf merupakan sekumpulan dari note dan sekumpulan garis bersifat nonlinier yang kemungkinan bisa diharikan, bisa juga tidak. Graf traversal adalah mengunjungi tiap simpul atau node secara sistematik. Metode DVS adalah pencarian mendalam dengan proses traversal yang lebih memprioritaskan langkah penulisan ke level terdalam terlebih dahulu. 2. BFS adalah pencarian melebar dalam proses traversal yang lebih memprioritaskan node-node tetangga atau node pada level yang sama. Setelah itu diteruskan ke level selanjutnya. Dan selanjutnya dibaca dengan pita. Oke, saya akan lanjutkan dengan pembahasan seri DFS atau disebut atau disingkatnya DFS. Pada setiap percabangan penelusuran fastes yang belum dikunjungi dilakukan secara lengkap pada percabangan pertama, kemudian selengkapnya pada percabangan kedua, dan seterusnya secara rekursit. Algoritma atau DFS terdiri traversal dimulai dari simpul F. Dan kedua, algoritma. 1. Kunjungi simpul F. 2. Kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. 3. Ulangi DFS dimulai dari simpul W. Keempat, ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengan telah dikunjungi. Pencarian di root balik atau backward. Kesimpulan terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpulan W yang belum dikunjungi. Yang kelima, pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Oke, saya kembalikan pada Iksan. Baik, breadth first search atau BFS, algoritma BFS. BFS diawali dengan vertex yang diberikan yang mana di level 0 dalam stage pertama dikunjungi semua vertex di level 1. Stage kedua dikunjungi semua vertex di level 2. Di sini vertex baru yang mana adjacent ke vertex level 1 dan seterusnya. Penelusuran BFS berakhir ketika setiap vertex selesai ditemui. Implementasi algoritma BFS. Algoritma BFS menjadi kurang straightforward jika dinyatakan secara rekursif, jadi sebaiknya
diimplementasikan secara non-rekursif dengan memanfaatkan GUI sebagai struktur data pendukung. Lanjut, Sri. Baik, ini adalah contoh dari graf BFS. Jadi yang pertama itu ada A, baru ada cabang-cabangnya lagi. Nah, untuk ini untuk penyelesaian dari BFX yang tadi. BFS. Nah, ini untuk contoh traversal. Lanjut. Jadi ini untuk node-nodenya tadi ya. Lanjut. Ini yang tadi itu contoh, ini contoh dari, ini hasilnya. Yang mana nih, Sri? Ini contoh grafnya. Terus ini hasil Nah, gambarnya. Nah, ini hasil dari gambar yang tadi, grafiknya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sudah ada 4 pertanyaan. Untuk itu pertanyaan akan kita tutup dan akan kita lanjutkan ke sesi menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan Puspa. Ustazah Halimah. Ustazah. Algoritma BFS kurang efektif bila menggunakan rekurtif, mengimplementasikan diri. Sebab itu, algoritma BFS dengan cara non-rekursif dengan memanfaatkan query sebagai struktur data pendukung. Puspa, mengerti? Coba ulangi sekali lagi. Algoritma BFS kurang efektif bila menggunakan rekurtif, mengimplementasikan diri. Sebab itu, algoritma BFS dengan cara non-kreatif, dengan memanfaatkan query sebagai struktur data pendukung. Ngerti nggak?
Oke, nanti itunya penjelasannya japri ke aku ya, kirim. Ya, baik. Oke. Davita jawab punya Wan. Oke, saya akan jawab punya Wan. Apa perbedaan BFS dan DFS? BFS adalah algoritma berbasis fixed text, sedangkan DFS adalah algoritma berbasis tepi. Apakah saudara Wan menerimanya? Cuman gitu doang. Dan gitu Iya. aja bedanya. Iya. Apa menerimanya? Ya. Terima kasih. Markus. Oke, ini pertanyaan dari Asus ini siapa ini? Rida. Oh, si Rida. Rida. Aku lagi di jalan. Oke. Ini pertanyaan dari si Rida. Jelaskan tentang gen dalam struktur data mendapat kalian. Oke, kalau menurut pendapat saya, tunggu. Oke, sebuah operasi di mana menggambarkan dokumen atau struktur atau benda yang disampaikan oleh antara benda-benda yang lain. Contohnya, grafik merupakan sebuah titik di mana satu pengumpulan garis objek menghubungkan kode-kode berikut. Dengar atau enggak? Iya, dengar. Di sini jaringannya putus-putus ini. Dengar atau enggak? Dengar belum? Atau diulangin lagi? Enggak, udah. Oke. Daiksan jawab pertanyaan Lili. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lili Ramayani, yaitu apa keunggulan dan kekurangannya. Kesulitan. Iya, imbang lah sama kekurangan sama. Ya. Apa itu kekurangan atau kesulitan ataupun keunggulan dari graf traversal? Yang pertama kelebihan yaitu untuk mencari solusi atau penyelesaian masalahnya itu dapat ditemukan. Jumpalah titik temu penyelesaian masalahnya itu. Nah, untuk kesulitannya itu pencarian solusinya memakan pengerjaan yang sedikit rumit. Itulah kira-kira. Apakah sudah mengerti? Rumit kayak mana? Ya lebih rumit. Ya udah, oke lah, oke. Nanti japri aja. Ya. Oke ya. Oke. Udah semua ya. Tutup. Baik. Mungkin sekian dari kami, itu saja. Apa-apa yang terdapat mungkin terdapat kesalahan, kekurangan atau kejanggalan, kami mohon maaf pada teman-teman rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.